Kubukakan dulu satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Apa tertulis di situ? Di situ tertulis begini. Mereka menuhankan hawa nafsunya. Ini di sini udah mengerti. Baik. Jadi di situ ada disebutkan satu kaum orang-orang ya atau orang yang menuhankan hawa nafsu. Nah, kalau definisimu tadi menuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta, jelas definisimu di situ salah total. Karena nggak ada orang menuhankan hawa nafsu. Oh, hawa nafsuku. Engkaulah sang penciptaku hawa nafsu. Engkaulah sang penciptaku hawa nafsu. Nggak ada. Menuhankan itu bukan itu, Bang. Menuhankan itu. Makanya aku bilang, Bang. Tidak penting sebenarnya bagi Tuhan itu, ya. Anda itu menganggap dia sang... Bukan itu. Goalnya itu bukan itu loh. Goalnya itu adalah bagaimana Tuhan itu memerintah. Memerintah di dalam hidup seseorang. Jadi kepalanya. Gitu loh. Ya. Seperti Terima kasih itu. Bang Edis penjelasannya. Nah, Jadi makanya aku tanya. Nah, sekarang begini, Bang. Kira-kira, Bang, gimana kalau Abang ganti yang memerintah hidup Abang itu bukan Muhammad, tapi Yesus? Gimana kira-kira kalau seperti itu? Kalau Abang yang memerintah hidupmu Muhammad, pastilah Abang nanti berangkat ke Mekah. Mencium batu, Hajar Aswad, lempar-lempar batu di sana. Insya Allah. Kemudian nanti Abang tambah istri 4, betul? Amin. Nah itu, kalau yang memerintah di dalam hidupmu adalah seorang manusia bernama Muhammad. Tapi kalau yang memerintah di dalam hidupmu adalah Yesus, sang firman yang menjadi manusia, dia yang menjadi kau tuhankan, maka pastilah kau tidak berangkat ke Mekah, dan pastilah kau tidak lempar-lempar batu, dan kau tidak cium-cium batu. Itu bedanya, Bang. Makanya supaya kita saling mengerti dan saling memahami. Apa itu mentuhankan? Karena kalau diskusinya sama Juma, ya sama mereka-mereka itu ya repot, Bang. Karena ilmu dasar nggak dipunyai. Seperti itu. Nah, jadi ajakan saya kepada Abang, ya mungkin satu saat nanti mungkin Abang bisa pertimbangkan seperti itu. Ya, bagaimana tapi sebentar, mau Bang, waktu aku bilang tadi tambah istri 3, nggak kedengaran istri pertama kan? Nanti kalau aku dengar bisa piring melayang, Bang. Tapi itu kan dibenarkan daripada harus berzina gitu. Biar 10 kalau itu adalah sah, halal daripada zina. Begini, Bang, ya. Pertama-tama, perempuan mana yang rela bahwa suaminya itu membagi rasa, membagi perhatian, membagi kecintaan. Oke. Jika dipikirkan dalam secara batin, semua wanita tidak akan merelakan. Tapi saya kembali bertanya, diam dulu aku, bro. Saya kembali bertanya, di dalam Islam, dosa seorang istri ditanggung oleh suami. Nah, alasannya kenapa istri itu membenarkan, mengizinkan suaminya itu berpoligami. Kenapa? Karena daripada dia berbuat zina, maka dia akan suaminya itu akan berdosa. Belum lagi nanti dosa mereka kelak ditanggung. Gitu. Kutanggapi, Bang, ya. Tujuannya mereka mengalah demi suaminya tidak berdosa. Baik, kutanggapi, Bang. Kenapa kalau satu istri berzina, kalau 2 istri tidak berzina? Karena tidak cukup bagimu 1 istri, itu jawabannya, Bang. Ya. Karena hidupmu sesungguhnya dikendalikan oleh hawa nafsumu. Karena tidak cukup maka dihalalkan boleh berpoligami. Iya. Karena sebenarnya begini, Bang. Karena kesukaanmu adalah yang itu, Bang. Sebenarnya begini loh, Bang. Gini, sebentar, Bang. Gini, Bang, ya. Sebenarnya
orientasi orang itu sebenarnya harus dilatih sejak dini. Gitu loh. Kan itu aja solusinya. Bahwa kebahagiaan itu tidaklah melulu soal yang biologis saja. Betapa indahnya ngumpul anak-anak banyak begitu, istri ngumpul jalan bareng. Betapa indahnya seperti itu. Kenapa harus kalau istri satu maka berzina? Kalau istri dua akan berzina juga. Kalau tiga masih berzina. Kalau empat berhenti berzina. Abang bisa jamin. Berat ini, Bang. Punya satu istri tidak selingkuh. Abang bisa jamin. Bang, begitu 4 istri pun tidak jamin tidak selingkuh, Bang. 4 istri juga tidak dijamin tidak selingkuh. Kata siapa, Bang? Abang bisa jamin 4 istri nggak selingkuh? Ya, jamin. Jamin. 4 istri jamin gak selingkuh? Oh, enggak. Aduh, berat abang ini, Bang. Berat, Bang. Sebenarnya gini kok, Bang. Masalah mau apapun, orang itu tetap gak pernah cukup kok, Bang. Kita berkaca lah dari, kita gak jauh beda. Sama-sama makan nasi, gak beda-beda jauh, Bang, ngukur orang itu. Sama-sama aja, rata-rata, pukul rata. Adapun beda itu ya cuma satu orang yang menonjol. Lainnya sama semua kok kita ini. Gini, Bang. Tadi itu saya salah jawab loh, bukan cuma 4, 10, 20 pun boleh. Yang penting tidak selingkuh, yang penting halal gitu. 10 istri boleh. Boleh. Yang penting Di dalam selingkuh. Al-Quran dikatakan nikahilah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Betul. Itu adalah kata-kata perumpamaan, bukan berarti nikahnya hanya sampai 4 yang dituliskan dalam Al-Quran. Berarti tanpa batas. Maksudnya 1, 2, 3 atau 4 itu lebih daripada itu maksudnya. Berarti tanpa batas. Selagi mampu, yang penting dihalalkan, yang penting jangan maksiat. Baik, betul. Karena memang itu yang gini Bang. Saya nggak bisa bantah itu karena itulah yang diajarkan oleh orang Islam. Makanya saya bilang, Bang, ketika yang memerintah di dalam hidupmu itu adalah Allah dan Muhammadnya, Rasulnya, maka jadi seperti itu. Tapi jika yang memerintah di dalam hidupmu itu adalah Bapa dan firman-Nya dan rohnya yang kudus, maka tentu akan berbeda. Gini, Bang, saya kasih contoh. Bang, ya, gini. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-24. Sebentar, saya cek ayatnya ya. Di situ dikatakan begini, Bang. Dihalalkan bagimu mencari istri-istri dengan harta yang kau miliki. Sebentar, Bang, ya, saya bukakan suratnya. Sebentar. Bentar, Bang, ya. Aduh, jangan dimatikan, Bang, sinyalnya. Jangan kasih kode-kode, Bang, mau matikan sinyal. Enggak, anak-anak berisik nih ya. Oh, begitu. Sebentar ya. Ya. Sabar teman-teman ya, sabar teman-teman. Kita bukakan dulu ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. Saya bacakan, Bang, ya. Oke. Dan diharamkan bagi kamu mengawini wanita yang telah bersuami. Nggak boleh, ya. Kamu nggak boleh mengawini perempuan yang sudah ada suaminya. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Walaupun perempuan itu sudah ada suaminya, tapi dia budak hasil jarahan perang, itu boleh. Betul? Betul nggak? Yang dimaksudkan dengan budak-budak di dalam Al-Quran itu berarti dia bukan suami orang. Dia itu masih terlepas daripada pernikahan. Oke lah, kita nggak usah fokus itu. Nanti kita debat di situ ya. Nih, budak yang kamu miliki, yang Allah menetapkan hukum bagi itu sebagai ketetapannya atas kamu. Nah ini, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu perhatikan ini, Bang. Ini ya kepada laki-laki Muslim. Perhatikan ini, dihalalkan bagi kamu yang selain yang demikian itu untuk mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka
istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi menurut ayat ini, boleh nggak laki-laki muslim itu mencari istri-istri dengan hartanya? Berat. Ayo bang, katakan kebenaran ini. Ayo, katakan kebenaran. Walaupun besok demo wanita-wanita nggak apa-apa. Demo kaum wanita. Demo. Lo kasih aja ayat Al-Quran, pasti nggak berani mereka. Ayo. Itu adalah sementara kita menghalalkan pasangan tersebut. Bang, gini ya. Boleh nggak menurut Al-Quran laki-laki muslim mencari istri-istri dengan duit mereka? Boleh nggak? Ya boleh. Nah, boleh dalam ya. Sebentar, boleh Pak. dalam pemahamannya itu dengan duit bukan maksudnya dia berhak mencari istri banyak untuk memenuhi nafsunya, itu bukan. Saya bacakan ya. Dihalalkan bagi kamu untuk mencari istri-istri. Sebentar, dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Contoh. Abang dari orang Arab nih, contoh abang orang Dubai. Contoh, misal, ya. Abang orang Dubai, jalan-jalanlah ke Indonesia. Sudah? Pergilah abang ke Puncak Bogor. Sudah? Nah, menurut Al-Quran, bolehkah abang mencari istri di Bogor? Di Puncak Bogor? Abang bawa rial, rial duit anu, ya kan? Duit rial, duit Arab, ya kan? Nah, sampailah abang di Puncak Bogor. Nah, boleh nggak Anda di situ mencari istri dengan uang yang Anda punya? Ya, iya bisa. Makanya sampai sana Anda nikah. Bukan karena dengan menurut Abdul Somad, menurut Abdul Somad, nikah itu kesahan nikah itu nggak perlu izin istri pertama, nggak ada itu. Nggak ada. Nikah itu asal ada ijab, qabul, saksi, ya kan? Sah, nggak perlu izin pertama. Nah, misalnya 3 bulan Anda di situ, 3 bulan Anda menikah dengan mahar yang Anda berikan, ya kan? Kasih ke istrinya mahar, kalian udah saling rela. Nanti 3 bulan kita cerai ya, sudah saling merelakan ya, 3 bulan. Boleh nggak seperti itu? Jadi begini bang, ketika saya jauh dari tempat istri, saya membawa uang itu dan melamar orang itu jauh lebih mulia daripada ketika saya jauh daripada istri di suatu tempat dan saya ingin melaksanakan nafkah batin saya dengan menggunakan uang itu untuk membayar pelatihan, pasti lebih tidak sopan. Bang, intinya itu sebenarnya sama baik. Gimana sih? Gimana? Supaya jangan dipersalahgunakan harta itu. Tujuannya seperti itu. Bang, sekarang gini ya, sekarang begini. Anda, maaf kata nih. Anda pergi ke suatu tempat maksiat. Oke? Dengan membawa uang Anda. Ya kan? Di situ memang nggak ada omongan. Anda hanya pergi ke ke seorang mucikari begitu ya. Kemudian Anda begini. Ya kan? Kemudian selesai. Sudah. Tidak ada omongan pernikahan di situ. Sudah? Nah, sedangkan ketika Anda mencari istri dengan uang yang Anda miliki, di situ ada omongan pernikahan. Tapi nikahnya cuma 3 hari. Berhubung Anda 3 hari di kota itu. Habis itu bercerai. Cerai halal kan? Halal kan cerai? Itu kan tidak bisa dinilai dari perorangan bang. Ya, tapi intinya begini Kak, intinya begini, ya, makanya aku bilang sama Abang,
Seandainya yang memerintah di dalam hidupmu itu adalah firman Tuhan yang ada di dalam Bible, yang ada dalam Injil, yang ada di dalam Taurat, pasti Anda tidak seperti itu. Tetapi karena yang memerintah di dalam diri abang itu bukanlah firman Tuhan yang ada dalam Bible, tapi firman Tuhan yang dari Arab. Kan Allah itu kan Tuhan yang dari Arab, betul? Yang diberitakan dari Arab, betul? Iya. Makanya aku bilang, Bang, ku tawarkan sama abang, bagaimana kalau abang ganti Tuhan? Gitu loh. Terus begini, saya bisa tanya satu pertanyaan enggak, Bang? Silakan. Oke. Ini pertanyaan tidak menyangkut Tritunggal ya. Silakan. Pertanyaan hampir sejenis tapi bukan menyangkut Tritunggal. Apakah Tuhannya orang Kristen itu lebih dari satu? Ya, karena bukan Yesus Tuhan, Allah itu bukan. Tapi karena ada ayat yang saya mungkin gagal paham di situ. Di Kejadian bab 1 ayat 26. Bisa nggak Abang Edis baca ini? Kejadian 1:26. Baik, Kejadian 1:26 ya. Kejadian 1:26. Kita loncat-loncat nih, Bang. Maksudnya kita bicara yang ini tapi Abang sudah mengalihkan topik ini. Baik, Kejadian 1:26 ya, saya bacakan di sini. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaannya, Bang? Pertanyaannya, marilah kita menjadikan manusia itu serupa dengan Allah. Kita itu siapa, Bang? Kita di situ adalah Allah itu sendiri. Oh. Jadi maksudnya kata kita itu berarti bukan lebih dari satu. Ya, jadi gini, Bang. Ini pun ayat ini ya, kalau kita dalam-dalami, ini kalau dari interpretasi orang rabi-rabi Yahudi, di sini ada yang disebut juga namanya interpretasi, ya kan? Atau ya kan? Nah, kalau misalnya abang tanya siapa di situ kita, tentu saja di sini merujuk kepada Allah itu sendiri. Seperti itu, Bang. Kan kata kita berarti contoh. Seperti aku mengatakan marilah kita, berarti aku mengatakan kepada sekian sejumlah orang yang dekat dengan saya itu untuk melaksanakan atau begitu. Kalau kata kita adalah dia Allah itu sendiri, kenapa dia tidak berbunyi Allah menyerupakan manusia itu gambar dan serupa dengannya. Tapi kenapa harus bilang bunyinya marilah kita gitu? Ya, yang abang permasalahkan kan kata kita di sini kan? Kita, ya. Ya, kenapa kok dia berkata kita? Nah, berarti jadi Allah bukan sendiri gitu. Ya, jadi kalau dalam pikiran ya, Bang ya, bahwa memang Tuhan itu dia itu tidak pernah kesepian. Artinya Tuhan itu bukan seperti manusia yang kalau sendirian itu maka dia kesepian seperti itu. Nah, ini sebenarnya masuk kepada dimensi-dimensi yang memang dalam dan menunjukkan bahwa akal manusia itu memang tidak sanggup memahami bahwa dia itu memang maha besar. Gitu. Tapi gini, Bang, makanya sebenarnya gini, sebenarnya poinnya itu gini loh, Bang. Poinnya itu bukan karena kita memecahkan yang seperti ini terus kita itu diselamatkan. Enggak begitu. Nah, banyak sekali saya lihat diskusi-diskusi iman itu bahas-bahas yang kayak begini. Kalau kita memahami ini, kita begini, terus kita jadi masuk surga gitu. Enggak, Bang.
Sebenarnya esensinya itu bagaimana supaya kita hidup ini mengikuti kehendak Dia gitu loh. Bukan karena kita tahu bahwa oh ini adalah Tuhan berbicara dengan para malaikat. Oh ini adalah Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Terus kalau nanti pendapat kita benar, terus nanti kita masuk surga, bukan begitu. Nah, banyak sekali debat-debat yang saya lihat seperti itu sekarang ini. Debat-debat masalah-masalah hal-hal yang sifatnya sebenarnya kita sendiri nggak tahu. Kalau saya ditanya sebenarnya saya juga nggak terlalu paham, Bang. Jawabannya itu aja. Kenapa kok bisa begitu? Gitu. Kalau dalam pemahaman saya ya, itu menunjukkan bahwa berarti Tuhan tuh memang beda dengan kita. Kalau kita sendirian kita nggak bisa ngomong. Tapi walaupun dia seorang diri, dia bisa ngomong gitu, dan nggak kesepian. Seperti itu. Itu dalam pikiran saya. Tapi itu kan bisa salah. Namanya juga pemahaman saya. Kan gitu kan. Sama dalam agama Berarti Islam. Dalam agama Islam pun kan kami. Ya kan? Menurut Bible itu saya pikirannya kemarin itu sepertinya Allah itu ramai-ramai menciptakan manusia serupa dan gambar dengan dia. Itu bukan dia sendiri. Iya. Bukan firman-Nya tapi ramai-ramai gitu. Iya, makanya aku bilang Bang, makanya sebenarnya di dalam diri Tuhan itu sebenarnya bukan seperti manusia. Yang kalau manusia sendirian itu satu-satu sendirian, maka dia itu betul-betul sendirian. Begitu. Nah, sedangkan kalau Tuhan itu berbeda, menunjukkan bahwa Tuhan itu dia tidak seperti manusia. Kalau manusia itu sendirian, maka dirinya itu benar-benar nggak bisa ngomong. Tapi kalau Tuhan sekalipun dia sendiri, dia esa, dia satu, tetapi dia tidak seperti manusia itu keadaannya. Itu dalam pemahaman saya seperti itu. Dan itu bisa jadi salah. Tapi esensi dari penyelamatan manusia bukan dengan cara bisa memahami seperti itu. Enggak. Esensinya itu adalah bagaimana Tuhan itu memerintah di dalam hidup kita. Seperti itu, Bang. Sama kalau saya tanya sama abang juga, kenapa Allah menyebut dirinya kami? Sesungguhnya kami menciptakan. Kan? Tapi apakah gara-gara Anda bisa memecahkan masalah itu, lalu Anda disebut Muslim? Kan enggak begitu esensinya. Esensi seorang Muslim itu adalah bagaimana dia menyerahkan kepatuhan dan ketundukan mutlak. Kan gitu. Itu esensinya. Makanya Islam itu kan artinya surrender atau menaklukkan diri, kan gitu. Seperti itu. Mas Wanto, makasih Mas Wanto. Jadi itu Bang intinya gitu. Dan banyak sekarang debat-debat yang ya seperti saya bilang tadi itu. Seperti itu Bang. Jadi intinya gini Bang, yang saya maksudkan di dalam kekristenan itu semua hal-hal yang bersifat metafisik tadi itu, hal-hal yang bersifat kosmik itu tidak menjadi angan-angan belaka kalau di dalam kekristenan. Tapi mohon maaf nih, di dalam agama lain saya lihat itu hanya angan-angan. Contoh Bang, kita ini kan meyakini bahwa ada hal-hal kosmik, ada hal-hal yang metafisik kan. Beda dengan orang-orang ateis. Orang-orang ateis nggak percaya itu. Gitu loh. Orang ateis tidak percaya bahwa nanti manusia ini kalau sudah mati, ada kehidupan yang akan datang. Nggak percaya mereka. Kalau mati itu ya udah jadi tanah aja, udah. Busuk, sama seperti kambing mati udah selesai. Nggak ada hidup akan datang itu omong kosong. Kata orang-orang ateis. Nah, kalau Kristus tidak bangkit, kalau Yesus tidak bangkit, maka sebenarnya itu juga omong kosong Bang bagi saya. Hidup yang akan datang itu omong kosong bagi saya. Kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi karena Yesus melakukan mukjizat, bagaimana orang mati dihidupkan, dia sendiri mengalahkan kematian itu dengan cara bangkit, maka kami punya iman dan pengharapan akan itu. Akan kehidupan yang akan datang itu. Nah, saya tidak lihat itu dalam agama Islam. Baik. Jadi ketika Yesus itu mati, pertanyaan saya, apakah dia mati karena dibunuh atau dia maksudnya nyawanya itu diambil atau dia sendiri yang memberi gitu?
Maksudnya, abang ini bahwa Yesus itu bunuh diri atau dihilangkan nyawanya gitu, dibunuh atau bunuh diri gitu, seperti Donditan. Pertanyaan Donditan yang itu, yang viral kemarin. Kenapa Yesus bisa mati? Apakah rohnya itu dicabut atau kalau dicabut berarti ada yang lain selain dia? Ya, gitu, baik. Gitu. Baik, Bang ya. Dicabut atau dia yang memberinya. Baik. Ya, seperti yang tertulis dalam Bible, ketika Yesus disalibkan, kemudian Yesus berkata, "Sudah selesai, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku," seperti itu. Jadi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi kalau ini menurut narasi. Kalau seandainya waktu itu dia belum menyerahkan nyawa karena dia rasa pelaksanaan penggenapan firman itu belum selesai, dramanya sampai di situ, dan dia belum memberi nyawanya, berarti dia belum mati gitu. Dia nggak akan bisa mati gitu. Iya, jadi begini Bang. Jadi sekarang ini juga sudah banyak paham-paham, terutama orang-orang Kristen yang malas baca Bible, yang tidak mengakui Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Nah, karena Yesus itu sungguh-sungguh manusia, namanya manusia, kalau dilakukan seperti itu, maka pastilah meninggal. Seperti itu. Jadi dengan tangan-tangan mereka, ya, bagaimana proses kematian Yesus itu terjadi. Lalu Yesus sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Seperti itu. Makanya Yesus berkata, "Aku berkuasa menyerahkannya dan mengambilnya kembali." Nah, bagaimana prosesnya supaya nyawanya itu diserahkan? Kejadiannya adalah dengan cara mereka, orang-orang yang membenci Yesus itu, menyalibkan dia. Seperti itu. Silakan Bang, pertanyaan selanjutnya. Lalu penyaliban itu rencana siapa? Nah, itu bagus. Itu pertanyaan itu bagus Bang. Kalau dari saya baca sih, penyaliban itu rencana semuanya itu hanya kisah sejarahnya. Tapi yang benarnya menurut Bible itu adalah semuanya itu terjadi karena sudah ada tertulis untuk penggenapan firman. Jadi sebelum Yesus itu mati, itu sudah ada lebih dulu ya. Tinggal sudah dia ada yang lebih datang, dulu gimana maksudnya? Menggenapi gitu. Sudah ada lebih dulu gimana maksudnya? Sudah ada lebih dulu, jadi begini. Kan yang saya tahu dia itu sebelum disiksa, kan dia sudah tahu. Dia mengatakan anak manusia akan mati. Ya. Gitu. Jadi apa maksudnya? Siksaan semua itu sudah ada ditulis oleh para ini ilmuwan gitu, bahwa akan ada yang ini. Ilmuwan. Tinggal dia yang datang. Tinggal ini dia yang melaksanakan semua ini. Ilmuwan. Apa namanya itu? Firman. Apa namanya? Lupa saya. Maksudnya para nabi. Ya. Sudah dinubuatkan oleh para nabi, betul. Ya, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Cuman hanya saja begini, banyak orang, saya lihat juga orang-orang Kristen ketika ditanya, apakah penyaliban itu adalah rencana dari Bapa? Ya bukan, gimana? Kehendak Bapa itu supaya orang-orang menerima Yesus, bukan menyalibkan Yesus. Itu kehendak Bapa di surga. Tapi orang-orang kan tidak menerimanya. Sebagian maksudnya, sebagian tidak menerimanya, menolaknya. Lalu menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus untuk disalibkan. Seperti itu. Abang kayaknya kena pelanggaran gara-gara merokok. Makanya bagus itu pertanyaan. Lalu penyaliban itu rencana siapa? Jelas-jelas penyaliban itu adalah rencana iblis. Tetapi bagaimana rencana iblis itu dibalik menjadi kemenangan? Saya kasih contoh. Ini contohnya, contoh nyata. Gini Bang ya. Abang Muslim kan? Abang Muslim? Ya, Muslim. Oke. Gini Bang. Sebagai Muslim misalnya nih, Muslim, Anda ditugaskan untuk memberitakan Al-Quran. Oke? Anda memberitakan Al-Quran kepada satu kaum. Nah, lalu Anda itu berakhir dengan cara dibunuh.
Kita sensor kata-kata tertentu ya, karena kalau kita pakai itu kita di-ban sama TikTok, langsung kita diblokir, langsung kita tutup, rungkat. Ya. Nah, ketika Anda dibunuh, lalu Anda meninggal, di mata orang-orang para pembunuh itu, Anda itu dikalahkan, betul? Ya kan? Tapi menurutmu di mata Allah itu, Anda kalah atau Anda menang? Jangan dibisukan. Menang. Kalau di mata Allah itu menang. Iya, karena Anda sudah selesai melaksanakan tugasmu. Betul. Nah, jadi sebenarnya begini Bang. Konsep di dalam kekristenan itu begini. Yesus itu melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan apa kehendak Bapa. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Begini, dan begitu. Mengajarkan firman Tuhan dan seterusnya. Nah, tapi ada rabi-rabi dan alim ulama, ya, mereka yang rakus seperti itulah, mereka yang hanya tujuannya uang saja, ya, para ulama-ulama dan pendeta-pendeta dan rabi-rabinya itu, akhirnya mereka tidak senang karena pengikutnya itu lari sama Yesus semua, kan gitu. Nah, bedanya Bang, Yesus di dalam Bible itu menghadapi itu, dia taat sampai mati. Nah, ketika Yesus mati, justru itu kemenangannya. Nah, di mata orang-orang pembenci dia, wah, dia sudah kita kalahkan dengan cara menyalibkan dia. Ya kan? Tetapi justru ketika Yesus taat sampai mati, justru disitulah kemenangan dia. Karena dia taat sampai mati, karena dia benar, maka Bapa di surga memberikan kepada dia, saya bacakan saja ayat, tapi nggak sempat lagi baca-baca ayatnya. Memberikan kepada dia, ya, segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, jadi ketaatan Yesus itu, ya, kebenaran Yesus itu membenarkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Oke, jadi Bang. seperti kami ini yang berdosa, ya, umat manusia yang berdosa, yang percaya kepada Yesus, tidak diperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan kami ini. Karena yang dipandang oleh Bapa di surga itu bukan kami lagi, tetapi Yesus yang membenarkan, seperti itu. Jadi begini Bang, tadi menurut Abang bahwa kematian Yesus hingga bangkit itu bukan rencana Allah, ya? Nggak bangkit. Ya, dia mati, dibunuh, itu bukan rencana dari Tuhan, ya? Iya, bukan dong. Rencana dari Ya, iblis. bukan. Rencana dari si jahat. Oke. Berarti karena iblislah orang Kristen bisa selamat. Baik, kalau seperti itu nanti konsekuensi kanunya begini. Menurut Anda nih, Al-Quran diturunkan itu karena apa? Ya, diturunkan, ya sama seperti kisah cerita tadi. Karena iblis sudah menyesatkan manusia, betul? Jangan dibisukan, Bang. Nah, iblis sudah menyesatkan manusia. Oke, makanya Quran diturunkan, betul? Berbeda dengan tadi, Bang. Dapatkah saya katakan begini, bahwa Al-Quran ada karena iblis? Ya. Nah iya, gampang-gampang aja, cuman tergantung aja orang memaknainya seperti apa gitu loh. Terus kalau seandainya orang-orang terdahulu yang dirasuki oleh iblis untuk membunuh Yesus, seandainya mereka tidak dirasuki, apakah kematian Tuhan Yesus itu akan terwujud sesuai dengan para ini? Ya, saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja. Nih, saya bacakan ayatnya ya. Nih. Ya. Kalau saya rasa kematian Yesus bukan karena orang yang dirasuki iblis. Tapi semua itu sudah tertulis. Cuma Yesus itu adalah firman Allah yang menggenapi firman. Dia harus mati dan bangkit. Jadi bukan karena orang yang membunuh itu dirasuki iblis, bukan. Udahlah, aku kasih PS1.
Bang ya. Karena sesungguhnya iblis lebih suka manusia tidak selamat. Jadi kalau Baik, dengan saya bacakan membunuh Bang ya, Yesus, misalnya di dalam 1 Korintus tidak mungkin 2. iblis lakukan itu. Oke, baik. Saya bacakan ya, misalnya dalam 1 Korintus 2, kita mulai dari yang ke-7 ya Bang ya. 1 Korintus 2, kita mulai dari yang ke-7. Saya bacakan di sini Bang ya. Tinggal 1%. Ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mereka menyalibkan Yesus itu karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak mengenal Yesus. Seperti itu. Jadi penyaliban Yesus itu adalah rencana si jahat. Nah, kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa supaya Yesus itu melaksanakan apapun yang terjadi sekalipun kehendak dari si jahat itu adalah penyaliban. Contoh konkretnya begini, contohnya biar Abang paham. Gini, Abang disuruh untuk berdakwah atau mensiarkan agama Islam. Contoh nih, ke umat tertentu. Sudah? Nah, itu kehendak dari Tuhan Abang, kehendak dari Allah. Nah, ada orang-orang yang akhirnya nanti mencelakai Anda, menghilangkan nyawa Anda. Oke? Nah, sekarang ketika nyawa Anda dihilangkan dan Anda meninggal dunia, di mata orang itu Anda sudah dikalahkan, betul? Tapi di mata Tuhanmu Anda menang, betul? Ya, betul. Nah, jadi sekarang saya tanya, apakah orang-orang yang menghilangkan nyawa Anda itu, ya, yang membunuh Anda itu, apakah itu kehendak Allah supaya Anda menang? Ya bukan lah Bang, gimana? Maksudnya begini Bang ya, sekalipun setan, sekalipun si jahat merancang-rancangkan untuk menggagalkan rencana Tuhan, sekali-kali rencana Tuhan itu tidak akan gagal, gitu loh Bang. Jadi sekalipun para penguasa si jahat ya, Yudas Iskariot ya, imam-imam dan ahli-ahli Farisi merancangkan yang jahat kepada Yesus dengan cara menyalibkannya, ya, bahkan sampai mati, sekali-kali rencana Tuhan itu tidak akan bisa digagalkan. Justru karena ketika Yesus taat, bahkan taat sampai mati, disitulah sebenarnya arti kemenangan itu. Makanya dia bangkit. Seperti itu. Jadi iblis merancang-rancangkan yang jahat, Tuhan tetap akan mengalahkan si iblis itu. Baik, seperti itu Bang. Jadi karena iblis lah yang berhasil merasuki manusia pada waktu itu hingga berhasil Yudas. Ya, makanya iblis merasuki Yudas sehingga Yudas menjual tuannya atau tuhannya dengan harga 30 keping perak. Seperti itu. Baik Bang, jadi yang para algojo yang membunuh itu apakah mereka masuk neraka? Ya, kalau di dalam Bible sih dia tidak dituliskan ya bahwa mereka akan masuk kemana. Tapi intinya yang dikatakan di dalam Bible, gimana? Intinya dikatakan di dalam Bible mereka tetap diampuni begitu. Enggak dikatakan mereka diampuni. Tapi Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Seperti itu. Berarti mereka diampuni? Ya, belum tentu. Apakah Yesus ketika berdoa selalu mengatakan bahwa jadilah apa yang enggak? Yesus ketika berdoa kepada Bapa, apa yang Yesus katakan? Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Ketika penyaliban akan terjadi esok hari, apa yang Yesus minta? Jikalau engkau mau, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Seperti itu, Bang. Kalau menurut pemahaman saya, Bang, orang yang membunuh dan menyiksa, orang yang menyiksa Yesus waktu itu, mereka itu tidak tahu apa-apa, Bang. Enggak juga, ada juga yang tahu. Yang diperalatkan untuk ada juga yang menggenapkan firman. Ya. Iya, massa atau orang banyak memang tidak tahu, tapi ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi itu tahu. Sebab ada perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Seperti perumpamaan seorang pemilik kebun anggur. Jadi, Israel itu ibarat kata kebun anggur, gitu loh. Dan Bapa itu sang empunya. Bapa di sorga itu yang punya kebun anggur itu. Nah, kebun anggur itu, ya, pertama-tama memang diusahakan oleh penggarap, tukang garap bayaran, gitu kan? Tukang garap bayaran, kemudian ya sama orang-orang ini ya dibunuh seperti itu, ya, di utusan yang pertama, ya kan? Nah, kemudian diutus lagi yang kedua, dibunuh lagi. Terus apa kata sang pemilik kebun anggur itu? Aku akan mengutus anakku. Tentulah mereka akan menyeganinya karena dia anakku. Nah, ketika anaknya itu diutus, malah si penggarap-penggarap bayaran ini, mereka tahu, ini anaknya, ini ahli warisnya. Habisin dia supaya kebun anggur ini jadi milik kita. Jadi justru mereka tahu. Tapi sebagian banyak orang-orang yang dihasut itu mereka tidak tahu. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya, Bang. Sehat selalu, panjang umur. Sama-sama, Bang, seperti itu, Bang. Jangan lupa ajakan saya yang tadi, Bang, supaya ganti Tuhan, Bang. Supaya Tuhan Abang ganti, jangan Muhammad.